Halo, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya selalu berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam lindungan Tuhan. Walau di tengah-tengah situasi saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah minggu pagi hari ini, walau kita harus beribadah dari rumah kita masing-masing. Kita masih dalam bulan keluarga Sinode GKMI. Tema kita pada pagi hari ini adalah keluarga adalah rumah pujian bagi kemuliaannya. Ingat baik-baik ya, keluarga adalah rumah pujian bagi kemuliaannya. Wow, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terambil di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan, mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan yang empunya hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami tahu bahwa itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Segala pujian hormat bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Sehingga pada pagi hari ini kami disertai, dilindungi oleh Tuhan. Kami masih diberikan nafas kehidupan. Kami masih bisa sehat. Kami bisa menikmati segala berkat jasmani maupun rohani dalam kehidupan keluarga kami. Hingga pagi hari ini menjadi ucapan syukur kami datang kepada Tuhan. Biarlah melalui keluarga-keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang senantiasa memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus. Tema lainnya mengatakan bahwa kekayaan orang-orang yang terpilih. Ayat 3 dikatakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap keluarga ingin diberkati. Tidak ada keluarga yang tidak ingin diberkati. Namun diberkati seperti apa? Ya kan, karena kita masing-masing memiliki tafsir, memiliki persepsi tentang keluarga yang diberkati itu seperti apa. Ada yang melihatnya secara materi, ada yang melihatnya secara rohani. Berbagai macam tafsiran atau mungkin apa yang kita kemukakan tentang berkat dalam keluarga itu bermacam-macam. Namun saya perlu kita menyamakan persepsi kita tentang apa sih artinya diberkati, keluarga yang diberkati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik. Keluarga yang diberkati yang pertama adalah keluarga ini memiliki kepribadian yang tangguh. Ya kan? Kuat, tidak mudah dikalahkan oleh berbagai masalah dan sigap terhadap gempuran iblis yang menjadi musuh utama keluarga. Keluarga yang diberkati tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan. Luar biasa ya. Kedua, memiliki hidup dalam kelimpahan walaupun tidak selalu berbentuk materi. Kelimpahan dapat berbentuk imateri atau rohani. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang dapat membagikan kelimpahan yang dimilikinya, baik berupa rohani maupun jasmania kepada orang lain, sehingga orang lain juga dapat menikmati apa yang dinikmatinya. Ya kan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, yang ketiga, keluarga yang diberkati adalah keluarga yang kemuliaan Tuhan tercermin dalam kehidupan keluarganya. Wow, luar biasa. Ketika mereka bergaul dengan orang lain merasakan damai sejahtera dan turut menikmati hadirat Tuhan di dalam keluarga mereka. Sebaliknya, keluarga yang tidak diberkati adalah keluarga yang tidak menghasilkan buah apa-apa. Selain masalah demi masalah dan kehidupan keluarganya berantakan. Keluarga yang demikian daya tahannya keropos, mudah jatuh ke dalam pencobaan dan menyalahkan orang lain atas masalah yang menimpanya. Keluarga yang tidak diberkati juga adalah keluarga yang hidup kehidupan rohaninya kering kerontang. Waduh, ini ngeri saudara. Sehingga tidak ada satupun yang dapat dibagikan kepada orang lain. Ya kan?
Boro-boro berkat rohani, berkat materi, kehidupan rohaninya kering kerontang, sehingga yang ada justru malah rumah tangganya jadi neraka, bukan jadi surga, sehingga orang lain boleh melihat dan mengikuti kehidupan keluarganya, meneladaninya bahkan ya. Nah, tidak ada hikmat dan kasih sayang dalam keluarganya. Penghargaan satu kepada yang lain dalam keluarga tidak ada. Dan bahkan pengorbanan pun tidak ada. Sehingga semua yang dilakukan dalam keluarga sia-sia belaka. Ya kan? Nah, ini keluarga yang tidak diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun Rasul Paulus pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa harusnya keluarga kita adalah keluarga yang menjadi rumah pujian bagi kemuliaannya. Tadi kita sudah lihat bagaimana keluarga yang diberkati itu seperti apa. Rasul Paulus tadi mengawali dengan terpujilah Tuhan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengawali suratnya dengan disertai dengan ucapan syukur, pujian. Ya kan, dengan ucapan pengakuan, perasaan yang mengalir bahwa Tuhan begitu mengasihi. Ada bersyukur karena berharganya Tuhan membuat hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terpenting dalam keluarga kita adalah bukan masalah berkat materi atau yang bersifat bendawi, tetapi yang terpenting dalam keluarga kita adalah berkat rohani. Bukan berarti berkat materi itu tidak penting, tetapi yang paling utama yang terpenting adalah berkat rohani. Ya kan? Saudaraku, kenapa demikian? Karena berkat rohani itu adalah di mana kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, yaitu kita memiliki keselamatan yang kekal di dalam Kristus. Berkat rohani itu membuat kita akhirnya mengalami kelimpahan demi kelimpahan. Bahkan yang utamanya adalah kita diampuni dosa-dosanya. Ini berkat yang luar biasa dalam keluarga setiap kita masing-masing. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, Rasul Paulus menulis surat ini bukan berarti dia tidak lepas daripada masalah. Rasul Paulus mengalami banyak masalah. Namun dia senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas apa yang dialaminya. Nah, sehingga dengan demikian di dalam bulan keluarga ini, di tengah situasi pandemi ini, mari bersama-sama dengan keluarga kita bersekutu bersama, kita menjalin hubungan relasi dengan Tuhan, karena kita tahu, kita sadar bahwa keluarga kita memiliki berkat rohani, berkat yang di dalamnya Tuhan melimpahkan kepada kita segala-galanya. Bahkan dijanjikan bahwa kita adalah ahli-ahli warisnya, karena kita adalah anak-anaknya Tuhan. Luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun seringkali banyak keluarga Kristen, banyak keluarga yang menggadaikan atau bahkan meninggalkan berkat rohani yang disediakan Tuhan, yaitu keselamatan kekal, pengampunan dosa, dan bahkan beralih kepada berkat-berkat duniawi yang jasmani. Bukan berarti tidak penting, saya katakan lagi. Bukan berarti berkat jasmani yang dunia tidak penting. Namun itu bukan yang utama, saudara. Nah, ironisnya banyak sekali keluarga-keluarga yang meninggalkan berkat-berkat rohani yang sudah disiapkan Allah. Dan meninggalkannya dan menggadaikannya dengan berkat-berkat yang bersifat duniawi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga akhirnya ketika masalah datang, ketika persoalan datang, keluarga ini gampang sekali mereka meninggalkan Tuhan. Karena kenapa? Karena keluarga yang rela, yang cepat sekali meninggalkan Tuhan, itu mereka juga akhirnya cepat sekali menyalahkan Tuhan. Sehingga ketika datang masalah, ketika datang pencobaan, ketika datang persoalan dalam keluarga, mereka gampang sekali menyalahkan Tuhan. Namun saya mau ajak kita bersama-sama sebagai keluarga Kristen yang ada di GKM ICTC, mari bersama-sama kita yakini bahwa berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kita adalah berkat yang berlimpah-limpah, yaitu kita mendapatkan keselamatan kekal dan kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, untuk itu kalau kita sudah memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, maka ketika kita mengetahui itu bahwa kita memiliki berkat-berkat rohani itu, maka dalam situasi apapun kita akan gampang sekali menjadikan rumah kita, keluarga kita sebagai keluarga yang memuji Tuhan.
Nah, ini yang dialami oleh Paulus. Paulus bukan berarti dia nggak punya masalah, dia punya masalah. Namun karena dia memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, relasi yang kuat dengan Tuhan, sehingga ketika dalam situasi apapun dia mau memuji Tuhan. Nah, ada 3 hal yang akan menolong kita supaya dalam situasi apapun kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang memuji Tuhan. Yang pertama, saudara, alasan yang pertama yang kita bisa teladani dari Rasul Paulus adalah, yang pertama, saudara, Rasul Paulus adalah rasul yang dapat melihat hidup secara utuh dan berkait kelindan. Dengan melihat keutuhan hidup, Paulus senantiasa dapat memuji Tuhan. Lagi pula ia tidak melihat hidup dari sekedar apa yang kelihatan. Paulus dapat mengarahkan dan melihat pada apa yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan itu tidak lain dan tidak bukan adalah kekayaan kasih karunia rohani di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya dengan melihat peristiwa per peristiwa atau pengalaman per pengalaman, tidak asal comot, maka segala perkara ia tidak melihat dia bisa mengelolanya dengan baik. Dia tidak melihat segala sesuatunya hanya dengan pola beriman yang secara kondisional. Atau kalau dia senang ya dia memuji Tuhan, kalau tidak senang ya dia tidak memuji Tuhan. Seringkali keluarga kita seperti itu. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga yang hidup dalam pola seperti itu kehilangan kesempatan untuk bertumbuh menjadi berkat bagi sesama. Karena kenapa? Dia melihat berkat itu, dia lihatnya secara situasional. Kalau dia lagi senang ya dia memuji Tuhan, kalau dia lagi nggak senang, dia lagi susah, banyak masalah ya dia tidak memuji Tuhan. Nah, keluarga yang seperti ini saya mau katakan bahwa keluarga yang seperti ini dia tidak bertumbuh secara baik dalam Kristus, sehingga mana mungkin dia bisa menjadi berkat. Itu yang pertama. Nah, alasan yang kedua kenapa Paulus tetap memuji Tuhan, yaitu yang kedua, Paulus juga seorang rasul yang dapat memuji Tuhan walaupun dia kehilangan banyak hal. Nah, iya kan? Ia kehilangan popularitas dan pengikut. Ia kehilangan jabatan sebagai petinggi agama Yahudi. Juga sekaligus kehilangan berbagai fasilitas materi dan kekayaan. Namun, apakah Paulus benar-benar kehilangan semuanya? Jawabannya sudah pasti tidak. Mengapa? Paulus mempunyai Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkannya. Ia tidak pernah merasa kehilangan akan Tuhannya. Ini yang penting bagi Paulus. Bahkan ia menikmati hadiratnya setiap saat. Itulah yang membuat Paulus senantiasa memuji Tuhan. Keluarga yang dapat menikmati hadirat Tuhan dalam segala situasi adalah keluarga yang dapat memuji Tuhan dan sanggup mengucap syukur dalam segala keadaan. Hadirat Tuhan melebihi dari segala sesuatu yang pernah dimilikinya. Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah kalau kita keluarga yang tergantung situasi? Atau keluarga yang senantiasa dalam situasi apapun senantiasa memuji Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, Paulus memuji Tuhan karena ia telah mendapatkannya. Oh, ini perhatikan. Paulus telah mendapatkan seluruh kepenuhan berkat Allah, yaitu dirinya Allah itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persoalan bagaimana setiap keluarga menemukan Tuhan sesungguhnya menjadi pergumulan kita bersama. Mendapatkan Tuhan adalah saat kita mau melepas segala sesuatu yang dituhankan dalam kehidupan keluarga kita. Apa yang kita tuhankan selama ini? Apakah Tuhan yang benar-benar Tuhan Yesus atau Tuhan yang lain yang kita tuhankan? Apa yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita selama ini? Mari pertanyaan ini saya kembalikan kepada saudara semua. Mari kita renungkan itu. Nah, demikian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka dalam bulan keluarga ini, maka mari bersama-sama. Seperti yang diteladangkan oleh Rasul Paulus. Bahwa walaupun dia kehilangan segalanya, tetapi dia senantiasa memuji Tuhan. Karena dia tahu bahwa dia sudah mendapatkan berkat yang lebih besar daripada berkat-berkat yang lain. Yaitu diri Allah sendiri. Maka berkat yang berlimpah-limpah akan turun atas hidupnya. Sehingga dia senantiasa menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga dalam segala keadaan dia senantiasa memuji Tuhan.
tidak tergantung dengan situasi, tetapi dia senantiasa memuji Tuhan dalam situasi apapun. Kiranya dalam situasi apapun yang kita alami sekarang dalam keluarga kita, maka mari bersama-sama kita senantiasa terus memuji Tuhan. Jadikan keluarga kita sebagai keluarga yang menjadi rumah pujian bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika orang lain melihat keluarga kita, maka mereka terberkati. Karena kalau kita adalah keluarga yang senantiasa memuji Tuhan. Selamat menikmati bulan keluarga bersama keluarga kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati saudara bersama keluarganya, seisi rumahnya, usaha dan pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Jaga kesehatan, sehat senantiasa. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian, tetapi senantiasa menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Tapi biarlah kiranya mungkin firman ini biarlah senantiasa boleh Engkau tanamkan dalam hati kami masing-masing. Roh Kudus yang akan menolong kami untuk mengerti dan memahami tentang firman-Mu. Supaya firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu, kami sadar bahwa tidaklah mudah menjadikan keluarga kami sebagai keluarga yang memuji Tuhan. Karena seringkali situasi mempengaruhi kehidupan keluarga kami. Namun kami memohon kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh menolong kami, memampukan kami untuk memahami bahwa berkat ini sungguhnya adalah berkat ketika memiliki Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.